Perkenalkan, saya nama Suparman dari konsultan pengawas PT Anugerah SI Perkasa ber-KSO dengan PT Profil Studio Arts, di mana panjang penanganan ini sepanjang 7.040 meter dengan lebar rata-rata 7 meter. Sebelum pelaksanaan overlay dilakukan, didahulukan pekerjaan penanganan drainase, kemudian dilakukan penggalian dengan alat berat yaitu dengan ekskavator. Setelah penggalian dengan ekskavator ini dilaksanakan, kemudian dilakukan dengan perapihan hasil galian itu dengan tenaga manusia. Nah, kemudian pekerjaan lantai kerja yaitu dengan LC atau dengan mutu beton FC10 itu sebagai lantai kerja yang di atasnya nanti ditentukan unit. Mungkin demikian dari saya. Sementara dengan harapan semoga dengan berfungsinya pekerjaan ini diharapkan itu dapat mendapatkan manfaat untuk yang lebih besar kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Tapi pakai yang digeser Pak dari Mali Teuing anu tos diayakeun gedean. Ya. Sok digeser ke mana gedean? Kanu tadi teh kanu itu Pak. Dijen perencanaan benar. Cat. Iya, ke saya dibayar 250 juta. Yap. Dibantu oleh provinsi, bukan dari saya, dari provinsi. Ya. Ya kan, Nah, karena ini- konektivitasnya, nah. Ini masih di PDAM setting yang di sini Pak. Nah, sok ngambilnya dari sini. Sini. Bisa. Ini yang punya Aqua. Aqua sudah ngasih tapi kan masih dipakai sama PDAM. Ya udah alirin ke warga saja. Iya. Makanya ini kan dari jadi situ. pipanya nggak usah ngebangun lagi. Wah, harus bangun lagi Pak. Dari Kemarin- ngambil airnya dari mana? Dari sini. Ah. Ini sudah ada pipa yang dikerjakan oleh Aqua, cuman nggak bener lah istilahnya. Oh, mana pipana? Di bawah Pak. Kenapa yang disebut dikerjakan nggak benar? Ya dicoba juga kan ngejebrol aja. Oh, pipanya dikasih oleh PT Aqua, Ya. pipanya kecil. Kecil dan bukan ahli lah. Kan Yang Aqua teh ahli. yang mengangkat ke pihak ketiga di pasar. Pihak ketiganya nyuruh siapa? Ya waktu itu ada vendor Aqua Pak. Ya udah, Nggak nanti tahu ke ya, pimpinan dia PCI kalau perusahaan pimpinan perusahaan. Nanti kalau mau bangun warga, membuat jaringan air bersih untuk warga, jangan dikasih vendor yang tukang Ya. empil. Makanya kemarin kerjain aja sama tim teknis yang biasa ngebangun jaringan pipa Aqua, gitu loh. Ya. Makanya kemarin di Stargame ke sini menyarankan kalau ini kalau ingin berjalan, ini tidak mau banjir, ini harus direhab Pak. Ya udah rehab aja. Ya, yang Kasih layak. pipanya bagus, lebih baik mahal tapi berkualitas. Betul. Begitu ulasan ngeunahna. Jadi bukan PVC Pak katanya Pak. Oh iya, harus udah. yang Sok kayak beres. Ya udah gitu. yang tadi disampaikan sama Pak Gub, anggarannya diperkirakan seperti itu. Ya udah, harus hasil 60. survei kemarin di sini Pak. Nah, nanti Bapak tinggal kontak di Serkil, langsung bikin surat Ya. permohonan ke gubernur. Siap. Ya. Besok itu ada aliansi Front Indonesia untuk di kantor pusat Pak, demo. Ya salah, kenapa waktu saya kesini dibawanya ke situ? Ke sini Pak ya. Oh. Jadi partisipasi Aqua selama itu bukan dari sumber ini, dari sumber-sumber yang lain. Jadi airnya kurang layak. Kalau ini sarana air minum. Iya, betul. Jadi sekarang tinggal meluruskan. Jadi selama ini Aqua ngasih ke partisipasi ke warga, sumbernya dari mana? Yang ada potensi di kampung masing-masing. Oh, salah. Itu Pak, selama itu. Itu kurang tuh ngomong kita tadi. Iya, seperti itu Pak. Jadi selama ini Aqua itu memberikan air bagi warga, tidak mengambil air dari sumber dari sini. Betul, gitu Pak. Tapi ngambilnya dari sumber di daerahnya masing-masing. Yang bisa gravitasi. Oh, antaknya cek kurang salah. Kurang mah. Itu. Jadi ini mah kan Jadi nanti kalau yang kemarin mah nggak sarana bisa, jangan air sampai bersih, warga sarana di air minum. sekitar tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai yang menjadi haknya. Nggak bisa. Jadi nanti aliran air bersih untuk masyarakat harus sumbernya dari sini. Satu sumber dari Satu sini. sumber. Itu Pak. makanya. Pipanya yang bagus. Iya. Berarti tambahan uangnya nggak 250, hitung ulang. Siap. Kalaupun 500 juta kita tetap bantu. Nggak Siap, usah Pak. dari pabrik, dari Pemprov. Siap Pak. Ya. Siap Pak. Karena pabrik sudah bayar.
Makanya saya Pajak. ingin melayani semua Pak. Ingin Iya, melayani semua, bagus. Gitu Pak. Mau ngalirkan Iya. Ya. Aduh ditangkep. Warga sini. Siap. Kunaon teh? pendukung Pak. Pendukung Pak. Ya nuhun ya. Kunaon teh nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Ibunya Pak. Ibunya yang meninggal. Oh, ibunya yang meninggal longsor. Ini anak saya tahun 2024. Kemarin dapat ini enggak bantuan enggak longsor? Dari itu dapat dari provinsi dapat, Pak. dari Pemprov Jabar. Iya, dapat. Berapa waktu itu zaman Pak B? Berapa? 15 juta. 15 juta, Pak. Nah, terus iya. Bapak, orang sini mau air bersih, Bapak. Pak, kedua ini udah gatal-gatal nih, Pak. Pak, orang sini ngambil air dari sawah, Pak. Ini kan habis panen, jadi kalau udah mandi ini malah ini, Pak. Ini desa Pasanggerahan Pak. Pasanggerahan. Tapi kan masih satu areal di Satu sini. areal di sini. Dulu warga di sini punya mata air di sini. Ya. Jadi sumber yang punya milik Pasanggerahan. Oh, jadi pabrik milik air Desa di Darmada sini gitu, Pak. itu adalah bersumber dari Desa Pasanggerahan yang sekarang dari oleh PT Aqua. Biasanya dulu air ini dinikmati oleh warga untuk mandi, sehingga warga mendapatkan pasokan air bersih yang memadai dan tidak bayar karena bersumber dari alam. Setelah ada perusahaan ini, Ibu tidak dapat akses air bersih. Dapat, Pak, dapat. Tapi pas sudah longsor. Oh, maaf Pak. Tapi pas sudah longsor. Satu-satu ada Sebentar, dari Aqua ya. sebentar, satu-satu. Terus gimana? Pas udah longsor, belum ada lagi air bersih ke atas, Pak. Sekarang kita masyarakat habisnya dari sawah. Untuk minum, untuk apapun juga semuanya dari sawah. Minum air dari sawah? Iya, kalau nggak beli, Sudah berapa tahun ini dibiarkan? dari longsor. 1 tahun kurang. 1 tahun, Pak. Sejak longsor. 1 tahun. Jadi selama 1 tahun warga di sekitar perusahaan ini minum air bersih dari sawah. Mandinya dari air dari sudah tercemar pestisida. Iya. Ya kan, Pak, pas waktu longsor dikasih filter air. Heeh. Itu jangkanya katanya 3 tahun. Kita ya pakai itu aja, pakai saringan filter air. Oke. Tiap-tiap Udah hari. gini, Pak Lurah sok beberapa Siap. desa di satu Pacamat. Ya. Pak Camat ya, Pak Beda, Camat. Jadi gini, saya mau minta sok nggak apa biayanya dari Pemprov ya, Siap, nggak ada siap. masalah. Nanti ada tim Pemprov datang lagi ke sini menghitung ulang. Jadi tetap akses mendapat airnya harus air yang bersih yang dipakai oleh saya. Nah, Ya, itu Pak. betul Pak. Ya kan Pak? Saya yang rumahnya di sini pakai airnya dari sini beli. Tapi warga di sini tidak mendapatkan karena anugerah alam ini dulu diperuntukkan untuk warga di sini. Ya. Nah, jadi nanti ngambil airnya harus dari sini, Pak. Siap. Tidak boleh ngambil air dari sumber mata yang lain. Artinya ketika saya meminum air produksi Aqua, warga juga harus minum air produksi Iya, Aqua. Pak, gitu, Pak. Bedanya adalah saya beli mereka langsung dari pipanya. Jadi masyarakat mendapat akses langsung mata air pegunungan. Karena masyarakatnya tinggal di gunung. Jangan sampai saya mendapat akses air pegunungan, ya. Air akses pegunungan, sedangkan orang gunungnya mendapat minum air pesawahan. Ya, oke kita beresin ya. Nah ini yang dimaksud. Nanti kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat pajak dari Aqua itu nanti mayoritas harus turun di sini untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi rumah rakyat miskin. Di mana? Jalan di mana? Pak Camat ini Mbak, dimasukin dengan akses jalannya dibangun. Tahun ini dibangun, tahun ini ya. Tahun ini dibangun. Jadi dengan akses jalannya. Pak Camat nanti nomor saya minta ke Pak Bupati. Ya udah nanti tugas gubernur adalah 1 membangun jaringan air bersih, 2 membangun jaringan jalan. Jadi kalau bangun jaringan jalan ya. Nah, bangun jaringan jalan dari provinsi itu kan sebenarnya daripada Aqua bangunin jalan provinsi yang anggarannya sudah cukup provinsinya, kenapa nggak bangunin jalan akses warga yang di sini? Ini juga pemerintah provinsinya juga dulu nggak tepat, duitnya tidak dibelanjakan untuk jalan.
dibelanjakan untuk yang lain. Jalannya barutut, makanya sekarang duitnya dibelanjakan untuk jalan, jembatan, rumah rakyat miskin, Iya, Pak. sarana air bersih. Ini Ya. bangun jalan juga. Teteh berarti janda. Enggak. Kenapa bukan janda peluk-peluk saya? Ketemu sama bapak tahu. Suaminya marah nanti. Saya salah kina. Udah ya damel Pak tepis. Di mana? Justru kulantaran jauh di Bali. Main tangkep wae. Salakina sangarana. Salakina saha? Udin Jainuddin Pak. Abdi mah atoh, salaki rugi. Pak Udin Jainuddin yang di Bali, punten istrinya meluk saya. Bapak kami teh tos mimpi tiap kali pendak sareng bapak. Ulahnya pakai. Begitu teteh janda saya peluk lagi. Karena teteh punya suami, jangan. Jeung salaki amprok nali sabaraha bulan sakali. Memang kan 3 minggu. 3 minggu biasanya ketemunya berapa bulan sekali? Kemari 6 bulan. Makanya kan bahaya. Ya, Pak Camat dihitung ya di seluruh daerah di sini jaringan jalannya, irigasinya, dan termasuk kepala desanya panggil yang sawah kalau memang itu sawah penyebab longsor yang di atas, maka saya bebasin, Pemprov bebasin sawahnya untuk menjadi kawasan hijau. Sumber anggarannya dari mana? Dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Mohon Pak, kami hujan lagi ada. Cuman ke depan harus dikaji pajak air yang dikelola kemudian dijual airnya harus beda dengan pajak air yang dipakai nyemprot mobil. Harus beda. Kalau ini kan air langsung jadi duit. Nah, mahal Pak. Laborating sabotol deh. Kami hujan agak Terus kemudian kalau nyemprot mobil mah kan pakai nyemprot mobil, pajaknya akan saya kaji bahwa pajak yang untuk air dijual dalam bentuk kemasan harus lebih tinggi pajaknya dibandingkan air yang digunakan untuk nyemprot sapi, nyemprot ayam, beda. Tetapi uang pajaknya harus balik untuk rakyat, terutama rakyat sekitar. Yang penting perusahaan berjalan terus, yang penting aman. Aman Pak. Ya ninggal di mensos, aduh. Naon teh? Ya takut. Takut kenapa? Takut tutup. Takut tutup Pak. Takut tutup. Oh ya sieun Pak. Kan di damel tadi dinya. Ya unggal tahun ada daging sapi Pak. Kayak air bersih Pak. Ya sebenarnya kan kalau rame di medsos itu karena kan nggak ada masalah apa-apa. Sehari-hari saya kerjanya di sana gitu Pak. Ya takut hilang. Program di Cikaret Pak. Udah ada dari Akiwa. Salim. Salim. Pak, ini di motor tuh Pak. Aduh, Pak. Salim Pak. Salim Pak. Wah. Dagang naon ya? Rai, beli Rai. Mana aja? Sabaraha? 500-an ya? Enggak, 900.000 jeung suuk. Ayo sok we bayar. Aqua itu semenjak longsor Ya. 2024 Ya, terjadi penurunan produksi. Ya kan? Ya. Nah, kemudian yang dari sini akhirnya mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi dialihkan ke sumber mata air di luar Subang Pak. Kemudian nurun. Pendapatan dari warga sekitar tuh katakan ada yang jadi helper, cilok, nah itu Landnya jadi berkurang. berkurang. Jadi udah mengalami penurunan PHK juga udah banyak Pak. Akibat gara-gara longsor itu. Longsor. Ya, jadi kita efisiensi Pak. Esensi lah. Dan sekarang dengan unit armada berkurang ya Pak, ya, pendapatan mereka pun berkurang. Unit armada berkurang karena pasokannya menurun. Menurun. Ya, Produksinya pasokannya Pak. menurun. Jadi kita mesin beroperasi itu kalau ada mobil masuk Pak, mobil jalan kita beroperasi mesin tuh. Kalau nggak ada mobil ya kita tidak berproduksi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak menjadi berkat di sini Pak. Enggak sih yang gini-gini kan Bukan sebenarnya perusahaan, gitu.
tinggal dijelasin. Ya, Kayak ini kan penjelasan. betul. Saya mau nerangkan bahwa partisipasi Aqua juga betul ada, cuman dari sumber yang lain gitu, bukan dari sini. Makanya saya pingin 3 tahun yang lalu dari sini, cuman pihak Aqua yang bertugas bagian mengangkat air dari sini ke sana pekerjaannya kurang bagus, jadi belum kelar-kelar gitu Pak. Gitu. Karena kan CSR itu Pak membantu masyarakat sekitar itu kalau mengambil akses dari sini kayak Nyalindung ya Pak, kan Ya. jauh Pak, jauh. Ya, berarti kita sarankan ada nggak akses mata air di Nyalindung. Nah kalau misalkan ada, oke kita bantu dari Aqua Pak. Makanya ada 17 titik kan yang kita bantu, termasuk sekarang mungkin yang Dan akan saya minta air ini aja lumayan. Air yang dibuangin. Udah tinggal menindaklanjuti ke PDAM, itu diganti sesuai dengan rencana. air yang dibuang ini Pak, kalau misalkan digunakan itu ada meternya lagi Pak, bayar lagi kita pakai PDAM Pak. Misalkan, PDAM jadi pungutan ini saya kan itu dia. air kita bayar ya Pak kan, air kita bayar. Nah yang flowing ke selokan itu Pak, kalau kita gunakan lagi itu kita bayar lagi Pak. Ya kenapa harus bayar ke PDAM? Ya karena dari kita kan pajaknya masuknya untuk air teh PDAM Pak. Bukan. Kan ini bukan air PDAM. Ya Kenapa bayarnya harus ke PDAM? bayar ke 3 tempat oleh kita bayar ke 3 tempat. Gimana, Pak? Wah, itu bayarnya ke Harus benerin. itu, Pak. Ah. Jadi kita ada pajak air tanah Terus? ke Bapenda Pak ya, pembayarannya. Ada juga pembayaran ke PDAM. Kenapa harus bayar ke PDAM? Itu kalau secara detail latar belakangnya kurang tahu saya Pak. Hanya saat ini itu bayar ke 3 tempat kita. Satu Ke lagi? Bapenda sama ke PJT Pak sebenarnya. Ya kalau ke PJT mungkin airnya yang ambil air permukaan bukan? Kan kita SIPA semua Pak. SIPA, air bawah tanah. Iya. Kenapa harus bayar ke PJT? Saya juga kembali lagi, itu, saya Pak. kurang Kita tahu bayar secara 3 Kan bayar historinya. ke PJT itu kalau air sungai. Iya betul, Ya. air Kalau air permukaan. sungai, air permukaan bayar ke PJT. Betul. Kalau mata air ngapain bayar ke PJT? Peran PJT apa di sini? Enggak, nanti kita evaluasi. Siap, siap Pak. Terima Ya. kasih Bapak. Nanti Terima kasih. bayar Bapak pajak cuma satu aja. Air tanah aja. Pajak air bawah tanah. Bawah tanah. Pajak mata air. Baik. Alhamdulillah. PDAM nggak boleh mungutin dari sini. PDAM itu tugasnya menjual air kecuali Bapak beli air dari PDAM. Kita punya SIPA sendiri Pak. Tidak ada kaitan PDAM. Terus ada. ngapain harus bayar ke PDAM? Nah itu Pak. Historinya saya kurang Historinya tahu. apa? PDAM jual apa? Bayarnya langsung ke rekening PDAM. Iya Pak. Enggak. Ya, Siap, Pak. enggak. Terima kasih. Jadi nggak boleh PDAM mengutin yang dari Bapak. Kecuali PDAM dia punya aliran air PDAM dibeli oleh Bapak. Bayar ke PDAM beli. Hitungannya sama dengan konsumen Pak. Ya, Maksudnya, beli. Iya beli. Ya, Pak. beli. Bapak beli air dari PDAM nggak? Enggak, kita kelola sendiri Pak. Sendiri. Bapak kalau sendiri asetnya aset Bapak. Aset kita. Aset kita. Asetnya aset Bapak, mata air punya Bapak. Kenapa bayar ke PDAM? Saya kurang tahu Nah, kalau historinya. nggak Pak. boleh. Siap. Nggak boleh. Siap. Nanti termasuk ke PJT, saya undang PJT-nya. Siap, Pak. Ngapain mengut pajak air dari sini? Kecuali ngambil air ini, misalnya sungainya dibawa pengelolaan PJT, Bapak Pak. bayar ke PJT. Siap, Nggak. Pak. Siap. Bapaknya satu mungut, itu kan efisien. Betul Pak. Ya. Bro, terus kan perusahaan transporter ya, transporter. Kak. Saya mah ingin memperbaiki manajemen itu. Betul, Kayak ya. tadi Aqua dipajakin oleh 2 lembaga, PDAM dan PJT. Kan harus dibenerin. Kalau memang pajak itu
dibayarkan berdasarkan jasa yang diberikan. PJT jasanya apa, PDAM jasanya apa, cai nu sorangan, sumber nu sorangan kudu kudu bayar pajak, kan aneh, harus dibenerin. Gitu loh. Itu kan efisien tuh. Truk ingin dibenahin. Kalau saya sih tujuannya truk dibenahin itu satu, bebannya tidak terlalu tinggi buat jalan biar jalannya awet. Dan kalau jumlah truknya menjadi banyak, itu kan kerjanya lebih banyak lagi. Gitu loh. Yang ketiga, persoalan waktu awal adalah Aqua berasal dari sumur pompa dalam, sumur bawah tanah. Salah sendiri kenapa saya dibawa ke tempat bawah tanah, kenapa nggak dibawa ke mata air? Kapan ketemu? Ya, boleh. Bukan salah saya. Emang saya datang ke sini ada niat nggak jelek-jelekin Aqua? Enggak. Dan yang protes mah netizen. Gitu loh. Mata air clear ya? Mata air clear. Gitu. Pak, ketemu lagi, Pak. Saya mau ketemu sama yang single. Udah teh. Nanti ada Walkri, saya tanya nomornya ke Walkri. Terima kasih Pak. Ya kasih nomornya ya. Terima kasih Bapak, atur nuhun Bapak. Ngopi di none Pak. Bapak mah saung pasti atur nuhun. Ya nuhun ya, nuhun. Senang. Bapak senang. Sedalan ya. Oh, sebelah. Situ Lela. Siap nuhun. Nuhun, Pak. Ya Pak. Edi.